Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Hidayatullah, NIM 1907211000154. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mencoba untuk menjelaskan tentang pengertian akad, azas-azas akad, dan sumber hukum dari akad. Ketiga hal tersebut tergolong dalam fikih muamalah. Ada baiknya sebelum kita mempelajari lebih lanjut tiga hal tersebut, kita mengetahui apa definisi dari fikih muamalah itu sendiri. Secara etimologis, fikih mempunyai arti al-fahmu atau paham. Sedangkan definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Menurut Ibnu Subki yang dikutip dari Profesor Dr. Satria Effendi, fikih yaitu pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya. Pada perkembangan selanjutnya, ulama fikih mengkategorikan fikih menjadi beberapa bidang. Salah satunya fikih muamalah yang sedang kita pelajari pada saat ini. Kata muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan kata mufa'alah atau saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas seseorang dengan seseorang atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Muamalah yaitu hukum-hukum syara yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan mereka, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan definisi fikih muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amalia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci mengatur seseorang dengan orang lain dalam hal ekonomi. Di antaranya yaitu kerjasama dagang, simpan pinjam, barang, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke tiga subbahasan tadi ya, yaitu pengertian akad, asas-asas akad, dan sumber hukum akad. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu maksud saya pengertian akad. Dalam menjalankan bisnis atau apapun, satu hal yang paling penting adalah masalah akad atau perjanjian. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi oleh Allah dan harus ditegakkan isinya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang pertama, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang menurut yang dikehendakinya. Sedangkan kata akad itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-aqdu dalam bentuk jamak berbentuk al-uqud yang berarti tali atau ikatan. Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum dalam objek perikatan. Secara umum, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, sumpah, talak, maupun dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Dan secara khusus, akad diartikan kesetaraan antara ijab atau pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan qabul atau pernyataan atau penerimaan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Setelah mengetahui definisi akad, kita juga harus mengetahui asas-asas yang terdapat dalam akad. Apa saja sih asas yang terdapat dalam akad? Ada sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum berakad dalam perspektif Islam. Di antaranya yaitu azas ilahiyah atau azas tauhid.
yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di muka bumi dan di langit adalah miliknya, dan Allah yang menentukan rezeki setiap orang yang ada di muka bumi. Jadi kita itu melakukan semuanya yang di muka bumi itu hanya karena lillahi ta'ala. Azas yang kedua yaitu azas kebebasan atau hurriyah, yaitu para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk perjanjian, baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan lain. Tapi kebebasan ini tidak kebebasan yang seperti bebas-bebas banget gitu ya. Jadi kalau tidak ada dalil yang melarang berarti itu masih boleh diperbolehkan. Yang ketiga yaitu azas persamaan atau kesetaraan atau al-musawah, yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan. Jadi di dalam akad itu tidak mengenal perbedaan kasta ya teman-teman. Yang keempat yaitu azas peradilan atau al-adalah, yaitu para pihak yang berakad dituntut benar dalam menggunakan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban. Segala hal yang bertentangan dengan sikap tidak adil tidak boleh dalam berakad, seperti transaksi riba atau mengurangi takaran timbangan. Intinya tidak boleh merugikan salah satu pihak. Yang kelima yaitu asas keridhaan atau kerelaan al-ridho, yaitu setiap transaksi yang dilakukan harus didasari rasa keridhaan atau suka sama suka atau sama-sama ridho di antara kedua pihak yang melakukan akad tersebut. Yang keenam yaitu asas kejujuran dan kebenaran atau al-siddiq, yaitu para pihak yang melakukan akad harus bertransaksi secara jujur dan benar. Hari ini berarti mengungkapkan apa adanya mengungkapkan apa adanya tanpa manipulasi data dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu asas tertulis atau al-kitabah, yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh beberapa saksi seperti akad nikah. Kita masuk pokok bahasan yang kedua, sumber hukum dalam berakad. Di dalam fikih muamalah terdapat beberapa sumber hukum dalam berakad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam berakad karena jelas ya teman-teman, karena Al-Quran yaitu kalamullah, dan Al-Quran merupakan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dan di dalam Al-Quran banyak ayat juga yang menjelaskan tentang bagaimana cara-cara berakad yang benar maupun bermuamalah, dan Al-Quran juga menjadi pedoman untuk kehidupan manusia di muka bumi. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, perilaku, ucapan, dan lain sebagainya. Karena kenapa hadis kok dijadikan sumber hukum? Karena semua hal yang diperbuat oleh Rasulullah itu mengikuti tuntunan wahyu, bukan karena hawa nafsu, seperti yang terdapat dalam kandungan surah Al-Ahqaf ayat ke-9. Untuk sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah yaitu mengerahkan segala kemampuan secara maksimal, baik mengistimbatkan hukum syarak maupun dalam penerapannya, untuk mendapatkan ketentuan hukum muamalah aktual. Seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat, sangat diperlukan pemikiran baru yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad juga memegang peranan penting dalam mengembangkan fikih Islam, terutama di bidang muamalah. Menurut definisi ijtihad di atas, ijtihad itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu ijtihad istimbati. Dalam konteks di Indonesia,
ijtihad di atas seperti yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berbentuk fatwa, dan ijtihad tatbiki atau penerapan hukum seperti penyusunan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan penerapan hukum bisnis syariah dalam bentuk lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah non-bank. Dan kedua jenis ijtihad ini digunakan ketika Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Anjana Hajar NIM 215 akan menjelaskan yang pertama, pembentukan akad. Suatu akad dibentuk melalui beberapa unsur-unsur seperti rukun dan syarat akad. Rukun-rukun akad, yang pertama ada akid. Akid adalah orang yang berakad. Yang kedua, ma'qud alai ialah benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga, maudhu al-akad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dan yang terakhir, yang keempat, sigat al-akad ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dan kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Syarat-syarat akad. Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan, syarat yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam. Yang pertama, syarat-syarat yang bersifat umum. Yang kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak ahli. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara. Yang keempat, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara. Yang kelima, akad dapat memberikan faedah. Yang keenam, ijab itu berjalan terus, tidak disebut sebelum terjadi kabul. Yang ketujuh, yang terakhir, ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Saya Vera Masudha Nur Aziza, NIM 72 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, jenis akad berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabaruk dan akad tijari. Akad tabaruk yaitu suatu akad yang bukan transaksi komersial atau mencari keuntungan, dan hanya dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata hanya mencari ridho dan pahala Allah. Contohnya hibah, wakaf, wasiat, wakalah, kafalah, rohen, hawalah, dan kirot. Yang kedua yaitu akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan komersial, yang mana rukun dan syarat telah terpenuhi. Contohnya akad jual beli, sewa, dan kerjasama. Yang kedua yaitu jenis akad berdasarkan keabsahannya, dibagi menjadi dua, yaitu akad sohih dan akad tidak sohih. Akad sohih yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Hukum dari akad sohih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang telah berakad. Selain itu, akibat hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual ke pembeli, dan perpindahan harga atau uang dari pembeli kepada penjual. Contohnya yaitu akad jual beli. Akad tidak sohih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Contohnya akad jual beli yang objeknya tidak jelas atau terdapat unsur penipuan. Akad tidak sohih menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi dua, yaitu pertama akad batil, akad yang tidak memenuhi salah satu rukun akad
seperti tidak ada objek yang diakatkan atau ada larangan langsung dari syarat, atau akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila, atau juga akad yang terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan di dalam laut. Kedua yaitu akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Contohnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan spesifikasinya, seperti tipe, jenis, dan bentuk rumah atau kendaraan yang akan dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, jenis akad berdasarkan penamaannya dibagi menjadi dua, yaitu akad bernama dan akad tidak bernama. Akad bernama yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum syara dan sudah ditentukan ketentuannya secara khusus. Contohnya al-ijarah, al-kafalah, al-wakalah, ar-rohan, dan lain-lain. Akad tidak bernama yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Akad ini dibuat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang berakad, serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Akad ini umumnya didasarkan pada dalil uruf, istihsan, qiyas, dan maslahah mursalah. Contohnya al-istithna, baik al-wafa, perjanjian penerbitan dan periklanan. Yang keempat yaitu jenis akad berdasarkan pengaruh akad. Dibagi menjadi tiga, yaitu akad munjas, akad mudhof, dan akad mu'allaq. Akad munjas yaitu akad yang memiliki akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan qabul. Contoh, akad jual beli yang setelah ijab kabul atau serah terima, para pihak melaksanakan kewajiban masing-masing. Yang kedua yaitu akad mudhof. Akad mudhof yaitu akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang atau dengan adanya syarat. Contohnya akad jual beli seperti membeli tiket pesawat dengan syarat pembayaran terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu akad mu'allaq. Akad mu'allaq adalah akad yang digantungkan pada adanya syarat tertentu. Akad ini terjadi apabila syarat yang digantung terjadi, kecuali syarat yang ditetapkan menghalangi terlaksananya rukun atau syarat yang bertentangan dengan syariat. Contohnya, saya menjual rumah ini kepadamu dengan syarat saya boleh menempati dulu sebulan. Yang kelima, jenis akad berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua, yaitu akad pokok dan akad aksesorir. Akad pokok yaitu akad yang berdiri sendiri, yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Contohnya akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan pinjam pakai. Yang kedua, akad aksesorir, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin dan hukumnya mengikat kepada perjanjian pokok. Contohnya akad penanggungan dan akad gadai. Yang keenam, jenis akad berdasarkan unsur tempo dibagi menjadi dua, yaitu akad bertempo, yaitu akad yang di dalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Contohnya akad sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, dan akad berlangganan majalah atau surat kabar. Yang kedua yaitu akad tidak bertempo. Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu bukan menjadi bagian dari isi perjanjian. Contohnya akad jual beli. Yang ketujuh yaitu jenis akad berdasarkan formalitas atau keberlakuannya. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu akad konsensual, akad formalistis, dan akad real. Akad konsensual yaitu akad yang tercipta cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa perlu formalitas-formalitas tertentu. Contohnya akad jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Akad formalistis yaitu akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang telah ditentukan oleh pembuat akad. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad tidak sah. Contohnya akad di luar lapangan hukum harta kekayaan seperti akad nikah, di mana formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian dua orang saksi. Akad real yaitu akad yang harus ada penyerahan tunai objek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan hukum apabila belum dilaksanakan. Contohnya akad penitipan, gadai, pinjam pakai, hibah, dan kredit atau hutang. Yang
8 yaitu jenis akad berdasarkan larangan syarak. Dibagi menjadi dua yaitu akad masyru' dan akad terlarang. Akad masyru' yaitu akad yang dibenarkan oleh syarak dan tidak ada larangan untuk dilakukan. Contohnya akad jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan mudharabah. Yang kedua yaitu akad terlarang. Akad terlarang yaitu akad yang dilarang oleh syarak. Contohnya akad riba, jual beli boron, jual beli janin, transaksi yang bertentangan dengan kesusilaan dan moral. Yang kesembilan, jenis akad berdasarkan pelaksanaannya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu akad nafis dan akad mauquf. Akad nafis yaitu akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya transaksi tanpa bergantung pada pihak lain yang berkepentingan. Contohnya berakad yang dilakukan oleh orang yang balik, berakal, dan cerdas atau mampu mengurus hartanya sendiri. Akad mauquf yaitu akad yang memerlukan adanya persetujuan dari pihak lain. Contohnya akad atau transaksi yang bersifat timbal balik, seperti anak kecil mumayyiz yang perlu izin wali, dan transaksi akad huduli yang perlu mendapat izin dari pihak yang berhak. Yang ke-10, jenis akad berdasarkan sifat mengikat. Ini dibagi menjadi dua, yaitu akad mengikat dan akad tidak mengikat. Akad mengikat atau lazim adalah akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sehingga mengikat bagi para pihak yang berakad, dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Akad ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pertama akad yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan menyewa, di mana kedua belah pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan salah satu pihak. Yang kedua yaitu akad yang mengikat salah satu pihak, seperti al-kafalah dan ar-rahan. Akad ini hanya mengikat pihak kafil dan penggadai, sehingga para penerima kafalah dan penerima gadai boleh membatalkan akad secara sepihak. Yang kedua yaitu akad tidak mengikat atau ghairul lazim, yaitu akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, masing-masing pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya akad penitipan, akad pinjam-meminjam, dan akad perwakilan. Yang ke-11 yaitu akad berdasarkan tanggungan resiko. Dibagi menjadi tiga, yaitu akad al-doman, akad al-amanah, dan akad yang bersifat ganda, yaitu domanah sekaligus amanah. Akad al-doman yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad, sekalipun akibat dari keadaan memaksa. Contohnya akad jual beli di mana penjual tidak membagi resiko atas kerusakan barang dan tanggungan apapun, diserahkan kepada pembeli. Akad al-amanah yaitu barang yang diakadkan bersifat amanah, sehingga tidak ada kewajiban menanggung resiko atas barang, kecuali ada unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. Contohnya akad wadiah atau penitipan, akad aliyah atau pinjaman, dan akad wakalah. Akad bersifat domanah sekaligus amanah atau ganda, yaitu akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan, tetapi di sisi lain merupakan akad amanah atau kepercayaan. Contohnya akad sewa menyewa, di mana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa. Akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewa merupakan tanggungannya, sehingga bagaimanapun ia wajib membayar sewa. Tujuan dan berakhirnya akad. Tujuan akad maudu'al akad ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Artinya ada maksud tertentu namun harus sesuai ketentuan syariah agar tujuan tersebut dapat terwujud. Berakhirnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pemilik dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan kafalah, akad dipindahkan telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasa pembatasan atau berakhir waktunya. Berakhir akad karena fasa. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasa akad adalah: yang pertama, fasa karena adanya fasid, rusak. Yang kedua, fasa karena hiyar. Yang ketiga,
fasah berdasarkan iqolah, yaitu terjadi fasah akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, fasah karena tidak ada relasi, dan yang terakhir fasah karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terrealisasi. Berakhirnya akad karena kematian, dan berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.